Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hari ini kita akan berbagi dari Halila Muslimah Health and Education Center. Bunda Meti mencoba menjawab Q&A dari para sahabat pada pertemuan webinar series ke-8 tentang persalinan yang aman dan sehat. Baiklah, kita akan mulai saja. Bunda langsung menjawab. Pertama, ada pertanyaan yang bertanya, Bunda, bolehkah dirinci mengenai nutrisi yang perlu diasup pada seorang ibu yang ingin VBAC? Baik, untuk pertanyaan ini jawaban Bunda adalah untuk ibu yang pernah ada riwayat SC yang bisa melakukan VBAC ditolong oleh seorang tenaga kesehatan SPOG adalah ibu yang hanya 1 kali saja memiliki riwayat SC. Terlepas dari beberapa sahabat yang barangkali VBA2C itu tidak bisa kita tolong di dalam pelayanan kesehatan instalasi rumah sakit. Karena memang dari peraturannya untuk VBAC memang hanya punya riwayat 1 kali SC. Untuk nutrisi tentunya ketika kita operasi tentunya perlu pemulihan organ otot dari rahim yang pernah dilakukan operasi. Pertama adalah gizi yang diasup begitu selesai bersalin adalah tetap makan yang mengandung makronutrien dan mikronutrien. Pertama, tetap makan karbohidrat, ya baik itu dari nasi, umbi-umbian, kemudian makan protein, khusus untuk protein karena protein adalah sumber untuk membangun kolagen, serabut elastin, dan juga untuk membangun protein otot, maka diharapkan memakan protein contohnya dari hewani, misalnya ikan gabus ya dengan porsi setiap hari bisa 1 ekor gitu ukuran sedang. Kemudian telur sehari bisa 6 butir direbus putihnya saja, dikombin dengan vitamin. Vitamin C, vitamin A ya, vitamin D juga dan juga mengandung selenium, zinc. Tentunya ini berasal dari sayur dan buah. Jadi porsi makanan yang spesifik tentunya yang tadi banyak mengandung protein atau albumin dari ikan gabus dan telur yang tadi jumlahnya sudah Bunda sebutkan dan kemudian dikombin dengan makan buah dan sayur setiap hari dengan porsi setengah piring kita isinya adalah sayur dan buah. Demikian jawabannya. Kemudian Dok mau bertanya, operasi saya yang sebelumnya adalah SC dengan operasi T. Ya, T berarti kalau begitu apa namanya ini ya? Kelahiran anak pertama di bagian segmen bawah rahim. Oke, kalau SBR ya boleh-boleh saja 2,5 tahun yang lalu. Kemudian saya mengalami KET, kehamilan ektopik terganggu dan diangkat saluran tuba. Kemudian setannya lurus di bawah pusat. Apakah ini menjadi halangan saya untuk VBAC, Bun? Kalau KET operasinya midline garis lurus dari bawah pusat, tidak mengapa, itu tidak operasi KET tidak mengganggu rahim, jadi tidak ada sayatan atau potongan di daerah organ rahim, hanya tubanya saja. Jadi kalau ibu sudah 2,5 tahun dengan riwayat SC bentuknya di segmen bawah rahim, silakan untuk mencoba VBAC. Jadi boleh ya, tidak ada hubungan KET operasi dengan riwayat SC untuk bersalin secara VBAC. Baik, berikutnya. Assalamualaikum Bunda, saya hamil 36 minggu, saya sesak nafas saat tidur dan susah mendapat posisi yang nyaman. Pertama, sesak nafas berhubungan dengan aliran oksigenasi dari hidung ke paru-paru. Kalau kita hamil besar, apalagi hamilnya cukup besar kehamilannya, maka diafragma dari rongga dada mendesak ke atas. Jadi ada baiknya memang tidurnya semi-fowler, jadi diganjal 2 buah bantal untuk bisa nyaman bernafas. Kemudian coba periksakan HB. Khawatir ibu menderita anemia, HB di bawah 11, karena HB lah yang mengikat oksigen. Ibu-ibu yang HB-nya rendah juga sesak napas. Dan yang terakhir, ada baiknya ibu juga kontrol ke SPOG dan juga boleh ke dokter umum untuk diperiksa EKG, rekam jantung. Nanti dapat dilihat apakah ada gejala, misalnya peripartum
kejadian dari gangguan dari detak jantung, ritme jantung. Jadi itu memang harus secara komprehensif kita memeriksakannya, minimal pemeriksaan EKG saja. Demikian jawabannya ya Bu. Assalamualaikum Bunda. Alhamdulillah setelah saya hamil saat ini 7 minggu, persalinan pertama saya Qadarullah SC, kemudian Alhamdulillah VBAC yang kedua, kemudian saya tanyakan untuk persalinan ini apakah perlu cek SPR kembali untuk ITR VBAC, VBA2C. Boleh saja kalau memang ada rezeki untuk melakukan pemeriksaan SBR dengan dokter SPOG, dengan USG. Tapi kalaupun tidak, ya Ibu aturlah kehamilan, jangan terlalu banyak peningkatan berat badan janin jangan terlalu berlebihan peningkatannya. Jadi asupan yang mengandung albumin ya dari telur, dari ikan, dari buah-buahan tolong diprioritaskan. Insya Allah Ibu sudah agak sedikit kecil resikonya karena sudah pernah riwayat VBAC dan ini yang kedua insya Allah. Tapi tetap istiqomah ya Bu untuk memakan albumin dari protein hewan, dari telur ataupun ikan gabus, juga sayur dan buah-buahan setiap hari. Baik, berikutnya bertanya, Bunda boleh dijelaskan kenapa ibu dengan bayi kembar tidak boleh diberi kesempatan untuk VBAC? Sebenarnya resikonya sudah double. Ketika ada riwayat SC, anak pertama, anak keduanya hamil kembar untuk mencoba normal. Jadi begini, regangan pada hamil kembar pada rahim tentunya akan lebih besar. Jadi stretch dari otot rahimnya pas lebih kencang, sehingga resiko penipisan segmen bawah rahimnya juga lebih besar. Tapi untuk lebih bijaksananya, silakan Ibu berkonsultasi dengan SPOG dan menimbang ukuran tebal dari segmen bawah rahim. Kalau di bawah 2 cm, ya memang ada baiknya kita tidak bermain-main dengan resiko terjadinya ruptur uteri atau robekan rahim akibat tadi hamil kembar adalah regangan rahimnya lebih tergang, lebih tertarik, dan lebih tipis di segmen bawah rahimnya. Demikian jawabannya. Bunda mau bertanya, beberapa waktu yang lalu setelah buang air kecil, kemudian beraktivitas kembali, kemudian saya seperti buang air kecil tidak terkontrol. Apakah itu normal, Bunda? Kalau kita hamil, apalagi trimester 3, wajar. Organ rahim kan letaknya di atas kandung kemih. Pastinya secara mekanik, kepala janin posisinya di bawah, pasti akan senantiasa menekan kandung kemih. Jadi kalaupun kita akan merasa pengen berkemih pada volume kandung kemih sudah terisi 300 cc misal 200 cc. Ini 100 cc saja sudah terasa keluar buang air kecilnya. Jadi merupakan hal normal saja asal tidak dibarengi rasa berkemih sakit, rasa berkemih tidak puas atau tersendat-sendat. Insya Allah tidak ada infeksi saluran kemih. Memang sudah sunatullah keadaan hamil trimester 3 terjadi buang air kecil yang lebih sering karena mekanik kepala bayi yang menekan dari kandung kemih itu sendiri. Berikutnya, Assalamualaikum Bunda, Waalaikumsalam. Saya lagi hamil 24 minggu dan seminggu ini bagian perut bekas jahitan operasi agak nyeri. Bagaimana ya saya harus menghilangkan nyerinya Bunda? Apakah bisa saya ikhtiar untuk VBAC sekarang kehamilan kedua? Ya, barangkali nanti harus mempelajari apa-apa saja yang menjadi indikasi bisa VBAC, mana yang tidak VBAC, karena operasi VBAC adalah vaginal birth after cesarean, jaraknya minimal 2 tahun, kemudian berat badan janin lebih kecil dari anak pertama yang sesar. Berikutnya, kalau terasa nyeri, silakan minum obat yang dapat merelaksasi rahim, contohnya golongan bitamimetik seperti tablet yang mengandung isosuprin, ataupun yang mengandung salbutamol, ataupun yang mengandung kalsium channel blocker itu ya, tentunya bukan beli sendiri, berkonsultasi dengan SPOG. Untuk diminum tabletnya bisa dosis 2x1 ataupun 2,5 tablet untuk membuat rahim lebih relaksasi. Yang kedua, untuk menebalkan dari segmen bawah rahim yang bekas operasi, tolong asup dari sekarang suplementasi yang mengandung albumin. Ya, contohnya ya kalau makanan alaminya dari ikan gabus, dari telur putih rebus sehari 6, dan juga dikombin dengan vitamin C, vitamin A, vitamin B, vitamin D. Jadi kita makan sayur dan buah, setengah piringnya harus konsisten diasup setiap hari. Jadi pola piring Kemenkes tolong diperhatikan, itulah porsi yang ideal untuk ibu-ibu yang ingin menebalkan serat kolagen otot dari dinding rahim untuk upaya VBAC. Demikian jawabannya ya Bu. Baik, Dok mau bertanya, Masya Allah sekali materinya. Saya anak pertama 5 tahun yang lalu bersalin normal, yang kemudian itu kembar Bunda, dan
mereka IUFD, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi meninggal ya pada usia 34 minggu dan lahir normal. Kemudian didiagnosis oleh objin fetal maternal, anak saya mengalami twin transfusion syndrome. Dan diketahui juga 5 bulan setelah bersalin saya menderita penyakit CMV kongenital yang menyertai anak kami. Saya ingin bertanya Bunda, hal mana yang menjadi sebab terbesar hamil kembar saya yang meninggal tadi? Apakah karena twin transfusion syndrome atau karena dari CMV? Allahu alam. Kita akan baca Quran surat Luqman ayat 34 bahwa Allah berfirman bahwa alam rahim, hari kiamat dan datangnya hujan adalah atas pengetahuanku. Bunda sendiri tidak tahu pastinya. Kalaupun terjadi dua diagnosis tersebut dari SPOG fetal maternal, tentunya bisa menjadi dua-duanya kontributor menjadi salah satu wasilah ananda berpulang gitu ya. Tapi ibu orang spesial, Allah tidak membebani di luar kemampuan kita. Insya Allah akan menjadi payung di padang mahsyar kelak untuk orang tuanya ya Bu. Namun ya infeksi CMV ini ditindaklanjutin Bu, diterapi dulu sebelum ibu hamil lagi. Dan masalah twin transfusion syndrome adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kalau dia memang terjadi kehamilan yang misalnya monokorionik, amniotik ya, jadi plasentanya cuma satu, selaput ketubannya juga tidak terpisah. Ini memang akan menimbulkan risiko lebih besar terjadinya twin transfusion syndrome. Tapi itu pun tidak bisa kita campur tangani dan tidak bisa dicegah, semua atas izin Allah karena alam rahim semuanya atas izin Allah, kata Allah dalam Quran surat Luqman. Jadi ibu konsentrasilah untuk tetap asup makanan yang sehat ya dari sekarang, dari sebelum hamil ya, bisa 3 bulan sebelumnya suami dan istri. Insya Allah ikutin terus Instagram Pengawal Generasi Qurani, ada beberapa tips dari kami tentang bagaimana mempersiapkan kehamilan sebelumnya, dan juga kelas-kelas kami di Halila tentang pra hamil ya, dan juga hamil. Kemudian ibu istiqomah juga konsumsi asam folat 1000 mg per hari, 1 kali 1 setelah sarapan, apapun mereknya terserah gitu ya, ataupun alpukat ya, mengandung asam folat, kurma juga mengandung asam folat. Kemudian diterapi dengan antivirus untuk menterapi CMV ke SPOG, tentunya ada dosis-dosis yang regimen-regimen yang sudah terukur secara ilmiah yang memang harus ibu jalani sebelum ibu mengalami kehamilan berikutnya. Demikian jawabannya ya Bu. Bunda mau bertanya, saya saat ini kehamilan 36 minggu, kemarin saya USG, berat badan janinnya masih 2 kg. Ketuban cukup meski tidak terlalu banyak. Nah, saya disarankan dokter untuk makan putih telur, kemudian coklat manis, susu, es krim. Namun saya jika rutin makan susu es krim, tenggorokan saya jadi batuk. Lalu apakah saya bisa konsumsi madu kurma? Iya, boleh banget Ibu. Jangan bingung, semua makanan sunnah, semua seperti kurma ya 7 butir sehari, minyak zaitun ya. Terus madu 3 kali 1 sendok makan, makan buah-buahan, silakan. Kalau ingin menambah berat badan, pilih lemak yang baik. Contohnya tadi boleh telur ya direbus, putihnya sehari 6, kemudian makan kentang rebus, kemudian makan jus alpukat tanpa gula, pakai madu saja. Insya Allah itu akan membangun atau menambah berat badan janin lebih sehat, tapi kita tidak mengendapkan lemak-lemak jenuh dalam tubuh kita. Jadi silakan Bu, jangan khawatir, madu, kurma, silakan ya. Buah-buahan apapun untuk nambah berat badan, terutama alpukat, kemudian putih telur, silahkan saja ya. Sehari berapa banyak Bunda telurnya? 6, pagi 2, siang 2, malam 2. Ya, kemudian jus buah-buahan ya, dengan madu saja. Insya Allah akan menambah berat badan secara sehat untuk janinnya. Assalamualaikum Bunda, saya sudah hamil 23 minggu, qadarullah ada miom 3 cm dari usia 8 minggu. Apakah ini akan tidak membesar Bunda? Insya Allah. Mioma uteri adalah penyakit estrogen dominan. Sementara ibu hamil, estrogennya akan lebih tertekan. Jadi dengan sendirinya insya Allah akan mengecil sendiri. Percaya. Pengalaman Bunda sendiri sebagai SPOG juga demikian. Asal ibu tidak menambah makan makanan yang tinggi estrogen, hindari dulu ayam potong, ya, kedelai, makanan dari seafood, cumi, udang, kepiting, ya dihindari dulu. Jadi kita makan yang porsi piring Kemenkes saja, banyakin sayur dan buah, protein dari ikan di lebih utama, kemudian telur ataupun ayam kampung. Insya Allah miomnya akan mengecil sendiri. Karena memang hamil estrogennya lebih menurun.
Baik, berikutnya Bunda, saya pernah operasi SC anak pertama, namun anak kedua dan ketiga normal, alhamdulillah. Dan anak keempat ini posisinya masih melintang pada usia kehamilan 36 minggu. Berat janin 2,6. Menurut dokter ini bisa berputar. Menurut dokter bisa normal nggak? Bisa. Insya Allah ibu sudah bersalin normal barangkali saat ini ya. Sering bersujud, namanya nichas position. Nanti salat fardu di sujud terakhir di dalam makan. Minta sama Allah. Insya Allah doa ibu hamil akan mustajab. Jangan berkecil hati ibu. Yakin Allah akan memberikan takdir terbaik buat ibu ya. Oke, baik. Insya Allah bisa normal. Baik, Bunda saya mau bertanya. Saya pernah hamil anak pertama dengan diagnosis belated ovum. Kemudian di dalamnya tidak nampak janin. Saat itu usia 7 pekan sampai 8 pekan. Kemudian saya dikuret. Kemudian bagaimana tipsnya Bunda agar saya tidak mengalami BO lagi? Berarti suami dan istri sebelum hamil harus istiqomah nih memperbaiki pola makannya ya. Pilih makanan yang alami, jauhi makanan instan, perkaya asam folat suami dan istri, banyak makan buah kurma, alpukat, ya sebelum hamilnya ya semua sayur dan buah, minyak zaitun, ya madu, insya Allah kualitas spermanya baik, telurnya baik. Kemudian Bunda, suami saya didiagnosis astenosperma dan saya dari adenomiosis. Ya, jadi ini adenomiosis adalah estrogen dominan. Ibu kurangi makanan tepung-tepung, roti, makan ayam potong, burger, ya camilan instan. Suami juga demikian. Kalau misalnya berat badannya berlebih, turunkan ya. Sering berpuasa, kemudian lanjutkan dengan berbekam, ya menjalani pola hidup sehat. Insya Allah sperma dan telur akan baik kualitasnya, kehamilan berikutnya tidak akan terjadi BO lagi. Asam folat dikonsumsi tidak hanya untuk istri, tapi juga untuk suami, bisa 3 bulan sebelum kita program hamil. Kemudian dok, apakah saya boleh, saat ini hamil, apakah saya boleh divaksin? Ya silakan saja Bu, tidak mengapa ya. Baik dok, apa saran agar kondisi janin memungkinkan untuk lahiran normal? Kalau ibu menjalani kehidupan, tidak makan berlebih-lebihan, ya, tenangkan hati, berharap terus kepada Allah dengan bersusujan kepada Allah, tidak naik badan terlalu berlebih-lebihan, tetap sholat sampai trimester 3 dengan posisi sholat berdiri, sujud yang lama, kemudian tidak stres. Insya Allah hamil adalah suatu sunnatullah qadarullah, Allah yang jaga, Allah yang tahu keadaannya. Kalau ibu tetap istiqomah dalam jalan Allah, Allah akan jaga. Jadi insya Allah Bu. Yang pertama jaga makan, jangan berlebih-lebihan agar nanti janin tidak kebesaran ya Bu ya. Demikian jawabannya. Dok, bagaimana dengan ibu dengan aritmia jantung? Bisakah melahirkan normal anak pertama? Coba dicari tahu aritmia jantungnya kenapa. Apakah ibu gangguan dari ritme detak jantung, misalnya ada gangguan konduktivitas dari elektrik jantung, perlu dikonsultasikan ke SPJP, atau apakah ada penyakit jantung rematik, atau adakah gangguan elektrolit misalnya kekurangan kalium, ini harus tidak lanjutin. Dan bagi orang yang mengalami gangguan jantung memang tidak disarankan untuk lahir normal karena nanti beban hemodinamiknya berat untuk jantung memompa darah pada saat nanti bersalin normal, terjadi fluktuasi yang sangat berat pada beban jantung untuk memompa darah. Namun untuk ini saya nggak bisa menjawab karena ini merupakan suatu konsultasi multidisiplin ilmu antara dokter SPOG dengan dokter spesialis jantung kardiovaskular. Demikian Bu jawabannya. Dok, bagaimana cara tidur untuk hamil 20 minggu? Kalau tidur menghadap kanan, perut terasa nyeri. Ya, cari senyaman ibu saja, yang penting tidak terungkup ya Bu. Boleh kanan, boleh ke kiri, karena itu tergantung dari posisi bayi dan letak plasenta. Kalau merasa nyeri kanan, ya ibu balik ke kiri. Ya memang hamil tidak nyaman, tapi itulah ujian seorang menjadi madrasatul ula, makanya diganjar kita seperti jihad fisabilillah. Insya Allah. Keluhan simpan dalam hati saja, jangan sering kita sampaikan ke orang lain. Cari posisi yang terbaik, insya Allah ibu akan menemukan. Minta tolong sama Allah agar Allah tuntun kita. Baik, demikian Bunda. Bunda, saya mau nanya, jika disampaikan bahwa SPR dipengaruhi asupan nutrisi, apakah nilai SPR berubah di kehamilan berikutnya? Apapun ketebalan SBR penghitungnya adalah dengan USG ya, jadi memang relatif juga subjektif tergantung dokter yang memeriksa. Tapi ya insya Allah tidak akan jauh beda. Namun mekanisme dari stretch dari otot itu memang pasti anak kita lebih banyak
otot rahim akan lebih mengendur atau lebih tipis. Jadi memang ketebalannya bisa berubah tergantung kita mau maintenance makanan gizinya dan jumlah anak itu berhubungan sangat signifikan. Jadi untuk bisa memaintain tebalnya otot ya kita sama-sama tahu untuk orang yang binaraga saja makan telur kadang 30 sehari. Kalau ibu ingin ototnya kencang makan aja telur 30 sehari. Putihnya saja direbus. Sanggup Bu? Kalau tidak sanggup ya minimal sehari-hari 6 butir minimal. Baik, berikutnya kita akan bahas Bunda bagaimana tentang aritmia jantung lagi. Bunda harus konsultasi ke dokter jantung karena Bunda bukan spesialis yang paham tentang aritmia jantung, tapi seorang yang punya kelainan jantung tidak main-main karena hamil dan bersalin berhubungan dengan proses hemodinamik jantung yang sangat krusial dan itu harus dijaga. Kalau tidak ada kelainan, kita tidak bisa berlama-lama dengan proses persalinan normal sehingga indikasi orang yang sakit jantung memang melakukan operasi. Baik, Bunda mau bertanya lagi. Bunda, saya sudah sakit pinggang kalau hamil. Ini sudah hamil 24 minggu, saya sudah, apakah itu kekurangan kalsium? Ya, silakan saja dicek kadar kalsium darah Ibu, cek vitamin D. Ya, pasti kalau rendah semua ya sangat nyeri, Bu. Kalau kita tebak-tebakan ya saya tidak tahu, pada baiknya cek ke labor, cek kalsium, cek vitamin D, kemudian berjemur ya. Kalau misalnya Ibu tidak mau cek ya, asuplah suplemen kalsium 800 sampai 1000 mg per hari 1 kali 1. Silakan minum susu, boleh susu almond, boleh susu hamil, ataupun berjemur, silakan makan buah-buahan. Ya, demikian. Dan jangan terlalu banyak naik berat badannya gitu ya, karena akan menambah juga posisi tulang belakang menjadi lebih ketarik ke depan karena perut yang membesar akan membuat titik tumpu dari lumbal dan sakral akan menjadi lordosis dan ini menimbulkan rasa nyeri di pinggang karena ada syaraf-syaraf yang menjadi teregang di sana, syaraf tulang belakang. Demikian jawabannya. Bunda mempersiapkan persalinan apakah harus kelas 6 hamil? Olahraga terbaik pada kehamilan 37 minggu ke atas, tidak di bawah itu. Kalau mau di bawah itu adalah olahraga horizontal dengan berenang. Karena dengan ibu berjalan-jalan masih hamil 20 minggu akan memicu terjadinya tekanan mekanik pada rahim dan menimbulkan pecah ketuban dini. Jadi saran dari saya olahraga pada wanita hamil adalah di bawah 37 minggu dengan berenang, di atas 37 minggu dengan berjogging, berjalan kaki setiap pagi. 30 menit saja. Insya Allah akan menambah ya relaksasi dari otot panggul bawah. Kemudian senam hamil silahkan saja. Tapi senam yang terbaik adalah bagaimana kalau kita istiqomah sholat 5 waktu dengan gerakan berdiri. Itu pasti yang terbaik untuk semua otot-otot tubuh kita pada ibu hamil. Demikian ya Bu jawabannya. Dok, saya sekarang pasang IUD. Dokternya bilang kalau saya tidak bisa lahiran normal karena jenis porsio saya pada saat pasang IUD pun sangat susah sekali. Kenapa ya dok? Porsionya demikian. Posisi rahim barangkali retrofleksi ke belakang, membuat porsio jadi agak susah untuk diidentifikasi. Baiknya Ibu bisa konsultasikan ke SPOG untuk melakukan olahraga-olahraga tertentu seperti sit up, ataupun berhubungan intim dari arah belakang. Maaf, secara ilmiah rahim-rahim terbalik bisa akan kembali ke posisi semula yaitu antefleksi. Demikian jawabannya. Oke, Dok, saya mau bertanya, Dok. Saya riwayat 2 kali hamil menjelang persalinan qadarullah ketuban rembes. Dan alhamdulillah persalinan semuanya normal. Bagaimana tidak rembes ketuban saya, Dok, pada saat bersalin? Pertama, selaput ketuban juga dibangun oleh dari protein, albumin, kolagen ya. Jadi saran Bunda adalah bagaimana asupan proteinnya dibanyakin ya, makan telurnya sehari 6, makan ikan gabus, makan sayur, makan buah, setengah porsi dari piring harus mengandung vitamin A, B, C, D gitu ya. Kemudian cegah infeksi, jangan sampai ada keputihan karena keputihan yang kronis akan menimbulkan radang di daerah vagina dan menimbulkan terjadi ruptur ataupun merobeknya selaput ketuban. Bagaimana caranya? Setiap berkemih, tolong diganti pakaian dalam. Jangan sampai lembab dan jangan pakai panty liner. Insya Allah jauh infeksi, cukup gizi, ketuban akan menjadi lebih kuat atau lebih tebal. Ya, demikian jawabannya. Dok mau bertanya, semua dokter objin terkesan jika letak sungsang harus SC. Letak sungsang memang bukan normal posisinya. Ada inform consent yang Bunda Meti pribadi juga mengatakan boleh saya coba normal, tapi tetap ada resiko after coming head.
Karena kalau sungsang ternyata bayinya terlilit tali pusat di dalam, kadang-kadang ada gejala yang ada komplikasi yang menimbulkan after coming head. Artinya apa? Janin tuh lahir kaki sampai bahu, kemudian kepalanya tersangkut. Ya, apalagi kalau dia hiper ekstensi kepalanya. Jadi ini bukan hal mudah dan ini bukan fisiologi persalinan normal. Letak sungsang adalah abnormal delivery. Jadi memang kita para dokter inform consent. Apa itu inform consent? Persetujuan bahwa klien kita, pasien kita paham bahwa ada resiko yang lebih besar pada persalinan sungsang untuk normal. Pertama, dari segi anatomis, bokong bayi itu lebih kecil daripada kepala bayi. Jadi kadang-kadang kalau pembukaan 8 tiba-tiba pecah ketuban tuh bokongnya bayi janinnya melorot, itu kepala bisa tersangkut. Banyak hal-hal yang perlu kita pertimbangkan sehingga mungkin sekitar 50% resiko untuk akhirnya dioperasi atas indikasi letak sungsang. Demikian jawabannya. Dok, alhamdulillah 2 kali melahirkan normal, kadarullah tali pusat saya agak pendek. Sekarang hamil ketiga. Bagaimana tali pusatnya agak panjang? Nggak bisa berintervensi tentang tali pusat, ini adalah bawaan gen dan juga intervensi dari Allah, rayu Allah. Karena kata Allah, Quran surat Luqman ayat 34, semua alam rahim, hari kiamat datangnya hujan adalah atas pengetahuanku. Jadi kalau ibu sekarang merayu Allah untuk minta tali pusat panjang, insya Allah. Allah kabulkan ya Bu. Untuk masalah makanan tidak bisa, karena itu merupakan gen herediter yang dibawa oleh bawaan tubuh seseorang. Oke, baik. Dok, saya hamil 27 minggu, qadarullah ada masalah dengan lambung sehingga sulit mencari posisi nyaman saat tidur ataupun duduk. Kalau posisi bantal agak ditinggikan, saat bangun langsung sakit kepala. Yang ingin bertanya, bagaimanakah ini terjadi, Dok, dan bagaimana khitan pada anak perempuan? Baik, posisi untuk ibu hamil memang semakin serba salah pada trimester ketiga. Posisi miring terbaik, pakai bantal 1 bantal boleh, 2 bantal boleh. Yang kedua, kalau ibu merasa lambungnya sakit, ya boleh minum obat lambung yang aman, ya. Misalnya mengkonsumsi makanan tidak terlalu mengiritatif lambung, seperti hindari makanan pedas, makanan keras, ya, makanan asam, makan yang banyak mengandung buah-buahan, lapar makan pisang, ya, lapar makan buah-buahan seperti kurma, lapar lagi makan pepaya, lapar lagi makan semangka, makan sayur-sayur bening, hindari makanan gorengan, hindari tepung ataupun gluten. Insya Allah lambung ibu akan merasa lebih nyaman. Kemudian antasida sirup, silakan, aman saja untuk kehamilan. 3 kali 1 sendok makan sebelum makan. Kemudian tentang khitan wanita, silakan saja. Teknisnya bukan memotong klitoris, tapi menggores prepucium pada klitoris untuk membersihkannya saja, ya, disunahkan insya Allah. Bunda mau tanya, bagaimana kehamilan HbA1c 6,2? Apakah indikasi? Tidak, demikian masih dalam batas normal. Memang ada sedikit peningkatan, tapi tidak apa-apa, Bu. Insya Allah hindari makanan manis dari gula-gula refinasi, cukup manis berasal dari karbohidrat nasi atau umbi-umbian ataupun buah-buahan saja. Kalaupun mau minum manis dari madu saja silakan ataupun gula aren. Demikian jawabannya. Oke. Kata Bunda Meti, kita harus cerdas soal hal kehamilan dan persalinan. Apakah cerdas menurut Bunda tepat melakukan pemeriksaan kehamilan? Ya iya. Cerdas dong. Kita hidup di zaman sudah tersedia pelayanan kesehatan yang lengkap. Tidak usah tiap bulan. Pemerintah ataupun secara saintifik sudah diteliti minimal 4 kali. 1 kali trimester pertama, 1 kali trimester kedua, 1 kali trimester ketiga, dan 1 kali jika kehamilan melewati HPL. Ya, periksakan kepada bidan dan SPOG terdekat. Itu merupakan hak orang yang mencari bantuan kepada orang yang punya kapasitas ilmu yang sesuai, ya. Jadi memang harus demikian, Bu, ya. Dok, bagaimana meningkatkan HB? Saya kurang normal itu 10,7. Ya minimal 11 ya. Ikutin saja Bu Instagram dari Pengawal Generasi Qurani. Ada beberapa yang meningkatkan HB dengan kombinasi memakan smoothies atau membuat smoothies dari semua buah-buahan yang berwarna merah dengan porsi secukupnya tentunya, kemudian ditambah 7 butir kurma dan ditambah yogurt 100 cc dan ditambah air. Setelah saat ibu sarapan pagi, ini dulu dirutinkan makannya. Buah merah itu bisa mencakup buah naga, buah bit, terong Belanda, buah semangka, jambu biji merah. Silakan dicampur kurma 7 butir dan yogurt 100 cc, rutinkan. Setelah itu 1 jam kemudian ibu makan 2 buah butir telur ayam kampung, dimakan seluruhnya direbus. Ya, rutinkan setiap hari. Kalau ibu sangat rendah, ya pagi sore. Kalau 10,7 cukup pagi hari saja, lakukan seminggu, coba cek ulang. Insya Allah akan meningkat HB ibu. Baik dok,
Dok, saya boleh minta kontak Dokter Meiti? Silakan aja kontak Instagram Pengawal Generasi Quran Ibu ya. Dok mau bertanya, apakah ada Bunda ikhtiar bersalin normal dengan hipnobertin dan yoga? Kalau Bunda melakukan sesuatu kalau ada yang berhubungan dengan sanad atau sunnah atau hadis sahih. Kalau hipnobertin dan yoga mungkin baik saja dalam hal kesehatan, tapi bonus pahala barangkali tidak ada. Bagaimana kalau Ibu rutin melakukan sholat duha, sholat dengan posisi berdiri dan juga zikir, dan juga membaca tilawah Quran, olahraganya dengan sholat sunnah rawatib, ya? Insya Allah Bu, jauh lebih baik. Insya Allah. Demikian jawaban dari saya. Dok, mau nanya merek pembalut yang direkomendasikan. Nanti ya di japri saja Mbak Aisyahnya di Pengawal Generasi Quran Instagram untuk bertanya mereknya. Demikian Alhamdulillah Bunda sudah berhasil menjawab seluruh Q dan A dari para peserta webinar Halilah series ke-8 tentang persalinan sehat dan aman. Barakallahu fikum. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.